본인이 이렇게 와서 배구를 잘함으로 인해서 인도네시아랑 좀 가까워졌으면 좋겠다. 또 본인을 보면서 많은 후배들이 좀 꿈을 키웠으면 좋겠다. 그런 모범적인 선수가 되고 싶다. 이런 인터뷰를 하는 거 보면서 이 선수 너무 오랫동안 좋은 선수로 활약하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. Si Felix 2025 mendadak jadi sorotan besar, bukan karena kemenangan atau kekalahan tim, melainkan karena pengakuan mengejutkan dari sosok legendaris voli Korea Selatan, Park Mi-hee. Dalam wawancara yang disiarkan pada Kamis malam, Park Mi-hee tak mampu lagi menahan emosi saat membicarakan perlakuan tidak adil yang diterima Megawati Hangestri Pertiwi di Timnas Voli Putri Indonesia. Saya sudah terlalu lama diam. Saya tidak sanggup lagi melihat Mega diperlakukan seperti ini. Dia dijadikan kambing hitam seolah semua kesalahan adalah miliknya. Padahal saya tahu, ada orang yang mengatur ini semua dari balik layar. Ujar Park Mi-hee dengan nada tajam. Inisial YL bos besar di balik layar. Dalam momen penuh ketegangan itu, Park Mi-hee tak sengaja menyebut bahwa inisial YL adalah bos besar yang mengendalikan sejumlah keputusan kontroversial di tubuh timnas. YL disebut-sebut memiliki kekuasaan yang bahkan bisa memengaruhi jajaran pelatih dan pengurus PVC. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, YL memiliki hubungan dekat dengan beberapa petinggi olahraga nasional. YL ini bukan orang biasa. Semua keputusan strategis timnas, dari pemilihan pemain hingga rotasi starter, bisa dia intervensi. Dan hasilnya? Hancur-hancuran. Tapi malah Mega yang disalahkan, ujar sumber tersebut. Ultimatum keras dari Park Mi-hee. Puncak keterkejutan publik datang ketika Park Mi-hee melontarkan ultimatum keras kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap menekan Megawati. Kalau Mega masih diperlakukan seperti ini, saya pastikan dunia voli internasional akan tahu semua kebusukan di balik layar PVC. Nama baik federasi bisa hancur, dan itu bukan ancaman kosong, tegasnya. Pernyataan tersebut langsung membuat suasana panas. Banyak yang menilai Park Mi-hee selama ini memang mengetahui rahasia gelap hubungan antara manajemen timnas, sponsor, dan pihak luar yang berkepentingan. Dugaan negosiasi gaji di Red Sparks. Yang lebih mengejutkan, Park Mi-hee mengaku bahwa ketum PVC Imam Sudjarwo dan pelatih Octavian pernah menghubunginya saat Megawati sedang membela klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea. Mereka berdua pernah mengancam saya. Intinya, mereka mau bagian dari hak komersial gaji Mega selama bermain di Korea. Saya tolak mentah-mentah. Tapi sejak itu, Mega mulai diperlakukan seperti musuh di timnas, ungkapnya. Informasi ini membuat publik geram, sebab jika benar, tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika profesional, tapi juga merusak integritas olahraga. Sejak pernyataan Park Mi-hee tersebar, lini media sosial dipenuhi tagar seperti Save Megawati, Bongkar YL, dan Justice for Megatron. Fans Mega, baik dari Indonesia maupun luar negeri, menyatakan dukungan penuh kepada sang opposite speaker andalan. Banyak yang menilai, kasus ini mirip skandal-skandal olahraga dunia di mana kepentingan bisnis dan politik merusak jalannya tim nasional. Seorang fans menulis di Twitter X, kalau Park Mi-hee saja sudah bicara, berarti masalah ini benar-benar serius. Mega adalah kebanggaan kita. Hentikan segala bentuk intimidasi. Siapa sebenarnya YL? Hingga berita ini diturunkan, identitas lengkap YL masih menjadi misteri. Namun, rumor di kalangan pecinta voli menyebut YL adalah sosok berpengaruh di industri olahraga yang memiliki koneksi luas hingga level internasional. Publik kini menunggu langkah berikutnya. Apakah PVC akan mengeluarkan klarifikasi? Ataukah justru memilih bungkam di tengah tekanan publik yang kian memuncak? Yang jelas, drama panas si Felix 2025 ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Bahkan, beberapa pihak menyebut badai besar baru saja dimulai. Lebih lanjut, legenda voli Korea Selatan, Park Mi-hee, kembali buka suara dan menyebut inisial YL sebagai sosok yang paling berkuasa di lingkaran timnas voli putri Indonesia. Menurutnya, YL adalah figur yang selama ini memegang kendali di balik layar, bahkan lebih berpengaruh dibanding pelatih atau ketua federasi. YL ini orang yang sangat berkuasa, tapi kekuasaan itu dipakai untuk hal-hal yang kotor.
Dia bukan cuma ikut campur urusan timnas, tapi juga pernah mencoba menjatuhkan Mega sejak awal karirnya di Korea. Ungkap Park Mi-hee dalam wawancara yang penuh emosi. Intrik saat Mega pertama kali ke Korea. Park Mi-hee mengungkap fakta yang mengejutkan. Saat Megawati Hangestri Pertiwi pertama kali berangkat ke Korea untuk membela Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks, Yale diduga menyewa orang di Korea untuk membuat Mega tidak betah. Langkah itu, kata Park Mi-hee, merupakan bagian dari upaya agar Mega gagal berkarir di luar negeri sehingga kembali ke Indonesia di bawah kendali YL. Itu bukan rumor. Saya tahu sendiri. Mereka ingin Mega pulang cepat supaya bisa dikontrol lagi di timnas. Tapi Mega kuat. Dia bertahan, bahkan jadi bintang di Liga Korea. Tegas Park Mi-hee. Pola tekanan yang terus berulang. Menurut sumber internal yang dekat dengan lingkungan timnas, YL kerap memengaruhi keputusan strategis, dari siapa yang dipanggil ke timnas, penentuan starter, hingga kebijakan sponsor. YL bahkan disebut bisa memengaruhi pelatih untuk menurunkan atau mengangkat pemain tertentu, bukan berdasarkan prestasi, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. YL ini bukan cuma mengatur permainan di lapangan, tapi juga mengatur hidup pemain. Kalau tidak ikut maunya, siap-siap saja karirnya diganggu, ujar sumber tersebut. Menurut sumber terpercaya, Ketum PVC Imam Sudjarwo, pelatih Octavian, dan sosok misterius berinisial YL kini disebut-sebut dilanda ketakutan besar. Ultimatum Park Mi-hee ini benar-benar membuat mereka panik. Semua pihak yang disebut namanya langsung berhati-hati bicara, bahkan menghindari wartawan, kata sumber tersebut. YL menghilang dari publik. Sejak rombongan skuad timnas putri tiba di Indonesia beberapa hari lalu, YL dikabarkan sengaja menghindar dari sorotan media. Tidak ada satupun penampakan dirinya di bandara, kegiatan resmi, atau pertemuan federasi yang biasanya selalu ia hadiri. Bahkan, sejumlah wartawan olahraga yang mencoba mendekat mengaku ditolak mentah-mentah. Salah satu reporter televisi mengatakan, "Kami sudah tunggu di lokasi, tapi YL tidak muncul. Orang-orang dekatnya bilang beliau sedang sibuk urusan pribadi. Tapi kami curiga ini karena takut ditanya soal pernyataan Park Mi-hee." PVC dan Octavian memilih bungkam. Bukan hanya YL, Ketum PVC Imam Sudjarwo dan Octavian pun hingga kini tidak memberikan komentar resmi. Beberapa kali ditanya awak media seusai agenda internal PVC, keduanya hanya memberikan jawaban singkat atau berlalu begitu saja. Seorang pengamat voli nasional menyebut sikap bungkam ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik. Kalau memang tidak bersalah, kenapa tidak bicara? Publik ingin penjelasan, tapi mereka justru menghindar. Ini bisa jadi bumerang besar.